Seneng banget aku kalau cuaca bersahabat koyo ngene. Ora panas, tapi yo ora hujan. Wah, sopo itu teriak-teriak? Koyo kenal. Larang di gua apa nih? Sabar ono apa to, Jo? Nopo? Ayo ndol barang aku ke itu, Jo. Wis, sabar Jo, sing ikhlas. Semoga nanti diganti yang harganya berlipat sama Gusti Allah. Tur nek barang kuwi ilang, Jo. Barang kuwi arep di ijoli sik luwih apik karo Gusti Allah. Sabar ya, Jo ya. Ya. Larang, Bro. Heh, lho to lho. Jo, motorku Jo. Motor. Dul. Motor Jo. Sabar, Dul. Walah, kok aku ikut-ikutan apes, Lur? Niat hati menguatkan Brojo, tapi jadinya aku yang harus dikasihani. Nabung ki lho, Jo. Maling semprol iku. Iki urung lunas. Bikin aku gak mood kerja aja. Ya ora apa-apa, saya skip lagi amal gawe bentuk anyar menang kok. Wis ayo mulai. Malah nangis ngono ya apa iki. Ternyata cuma merenungi nasib itu gak bikin sugih, Lur. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke ladang. Yo, minimal gak bikin perut kencot alias lapar deh. Sekarang aku sama Brojo lagi mau panen cabai jeplak. Iyo, aslinya mah cabai rawit, Lur. Mungkin saking pedesnya jadi dibilang jeplak. Lur, hampir semua masakan Nusantara menggunakan cabai sebagai bahan penyedapnya, terutama untuk rasa pedas. Kandungan minyak atsiri capsaisin pada cabai menghasilkan rasa dan aroma yang khas saat ditambah ke dalam masakan, Lur. Sayangnya harga cabai di Indonesia nih naik turun, Lur. Kalau harganya lagi tinggi, mahalnya agak masuk akal. Bisa-bisa ngalahin harga daging sapi, Lur. Tapi kalau lagi anjlok, petani cuma bisa tepok jidat. Harga per kilogramnya cuma sekitar 20 ribuan aja. Makanya yang tak petik cuma yang berwarna merah aja. Petani harus pilih-pilih cabai yang dipanen sambil nungguin harga cabainya naik lagi, Lur. Ya, Pak. Cuacane kayane mendung iki, Dul. Sinar hujan. Oh, ya, Pak. Ya, Jo. Telepon iki. Yo. Iki, Pak. Oke. Dul iki wis nggo kowe wae, Dul. Oh, ya udah. Yes, nuwun ya, Pak ya. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Iki digawe nanti iki. Kok bareng-bareng lo jadi dikira sirup mang, wedang-wedangan mang. Lah kan kok makan bapaknya aku. Ya ayo ndang. Kali ini aku sama Brojo mau bikin yang seger-seger aja. Tuh kan, Brojo udah siapin nanas, mangga, melon, semangka, dan gula. Kita juga pakai cabai japlak dan cabai keriting sisa kemarin. Rencananya cabai ini mau tak jadiin sirup, Lur. Iya rasanya yo. Ngomongin pedes, kok tiba-tiba aku keingetan yo. Dulu itu ibuku pernah bilang kalau ada saudaraku yang suka pedes. Berarti bagiku ya berharga ki rujak pedes kuwi panganan sing paling tak favorit. Dulu aku ngiranya kalau sekedar sepupu aja. Apa maksudnya itu Brojo yo? Ah, mbok wis. Jo, Nggih. tak rebusin dulu ya, Jo yo. Lagi sik. Biar lunak. Oke. Nanti tak tumbuhin tak buat sirup. Sip. Ya. Nah, aku tak teruske untuk buah iki ya. Iya, potong-potong aja. Oke. Setelah Brojo selesai bantuin aku pisahin biji dan plasentanya, dia lanjut potong-potong buah, Lur. Sementara itu, aku lagi ngerebus cabenya dulu, Lur. Meskipun biji dan plasentanya udah dibuang, tapi pedesnya masih berasa yo. Bentar-bentar aku sentrap-sentrup nih. Hidungku pedes banget.
sampai meler, Lur. Setelah direbus sampai lunak, aku tiriskan dulu. Baru deh, siap dihaluskan. Sembari aku menghaluskan cabai, aku mau rebus air gulanya dulu, Lur. Biar gula pasirnya mencair, sari-sari cabai juga siap direbus kembali. Biar makin seger, aku tambahin beberapa perasan jeruk nipis. Kebayang, Lur, segernya double-double. Terakhir, tak saring tipis-tipis biar gak ada kulit cabai yang nyangkut di gigi. Yo, piye jadi dong jurue? Jo, Piye? burung ditaruh di gelas buah. Coba mana karena mau ngenteni sirup cabe. Sirup mah gampang, Jo. Sirup ini udah mateng. 3 buah masukin es, sirup cur. Cocok. Lanjut, Jo, ya. Nah, lanjut ya. Aku tak bersih tempat dulu. Oke. Buahnya ditata yang cantik, Yojo. Kasih sedikit es batu biar otak dan hati kita juga adem. Nah, artisnya sing banyak, Yojo. Biar makin merem melek alias puas. Sederhana ya, Lur. Tapi gini aja, dijamin bikin ngiri tetangga yang tahu. Sajian di luar Nurul ini kita kasih nama Sobo Sibe, yaitu sop buah sirup cabe. Bukan hanya warna-warninya yang menarik, rasanya juga jos gandos. Apalagi ditambah sensasi pedas dari cabai japlaknya. Dijamin nagih, Lur. Wah, Lur, itu si Kang Den lagi sibuk banget yo. Bikin kepulan asap di depan sebuah lubang misterius nang pinggir sungai. Walah, ternyata lubang ini diduga kuat jadi persembunyiannya biawak, Lur. Fungsinya bukan buat manggang biawak ya, Lur, tapi buat memancing si reptil keluar karena oksigen di dalam lubang menipis akibat asam yang masuk ke dalam. Dengan begini, si biawak bakal merasa pengap dan mau nggak mau harus keluar dari zona kenyamanannya, Lur. Woi, woi, woi. Bener aja, Lur, si biawak tiba-tiba lari meluncur keluar dari lubang. Begitu masuk ke air, kelincahannya jadi naik 2 kali lipat, Lur. Biawak itu perenang yang sangat handal karena punya ekor yang kuat dan tipis, ditambah selaput tipis di jari-jarinya yang bikin dia meluncur cepat banget di bawah permukaan air. Wah, kalau sudah masuk air begini, perjuangan Kang Den bakal makin berat, Lur. Akhirnya, Lur, si Kang Den emang jagonya. Si biawak berhasil takluk di tangan dingin Kang Den. Namanya apa tuh, Ki? Wih, Jo. Lo Nih. apa, Ki? Dapat biawak nih. Terus ini piye, Ki? Tapi nitipnya arek ke kebon kopi heula. Panen tuh. Oh, Keburu. aku yang bawa ini. Heeh. Nitip ya. Nyokot ora iki? Ora. Ya wis tak gawa. Heeh, gawa. Awas. Yo. Hati-hati. Lur, koncoku si Kang Den iki emang jiwanya kelihatan petualang banget yo. Sehabis lompat-lompatan di aliran sungai,
Sekarang lanjut rabasan di hutan. Melihat medan yang makin terjal dan berlumpur, Kang Den gak mau ambil resiko yo. Ini dia aksi modifikasi darurat, yaitu memasang rantai besi di sekeliling roda belakang motornya dulu lur. Selesai pasang rantai dengan kencang, Kang Den langsung narik gas lagi lur. Perjalanan masih berlanjut, menembus medan jalan yang terjal menuju kebun kopi. Bener-bener butuh skill dan nyali besar buat menaklukkan jalur ini lur. Setelah perjuangan menaklukkan jalanan yang ekstrim tadi, akhirnya Kang Den sampai juga di hamparan kebun kopi. Tanpa buang waktu, Kang Den langsung ambil posisi buat bantu petani lokal panen hasil bumi yang jadi kebanggaan daerah sini lur. Coba lihat ini lur, buah-buah kopi yang lagi dipetik warnanya merah merona seperti buah ceri yo. Dalam dunia kopi, teknik ini disebut dengan petik merah lur. Buah yang sudah berwarna merah tandanya sudah matang sempurna di pohon. Kalau kita asal petik yang masih hijau atau kuning, nanti rasa kopinya bakal cepat dan kualitasnya turun drastis lur. Jangkung euy. Senang nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa, sok. Aduh. Walah lur, hati-hati Kang Den. Kesang. Lesang euy, hese euy jangkung euy. Dina jangkung jebak Nah, jenis kopi yang lagi dipanen Kang Den ini adalah kopi robusta lur. Dia bisa tumbuh subur di dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, yang udaranya lebih panas dan lebih tahan terhadap serangan hama dibandingkan jenis kopi lainnya loh lur. Wah, ini nih kopi lanang nih. Jadi kopi juga ada jenis kelaminnya lur. Masa? Nih, ini kopi lanang itu lebih bulat. Nah, lebih bulat. Kalau kopi wadon, Iya. nah ini ada 2. Bijinya tuh ada 2. Kalau lanang bijinya 1. Gitu ya? Iya. Setiap buah umumnya memiliki 2 biji kopi lur. Tapi buah yang hanya mengandung 1 biji disebut dengan piberry dan dipercaya memiliki rasa kopi yang lebih baik. Namanya kopi amis Kopi amisnya. Amis, ah. Emang kopi amis? Amis. Apa iya teh manisnya? Manis ganda kusir. Oh, kayaknya bisa dimasak ya. Bisa. Coba kita buka nih. Ih, lur, kayak melinjo lihat. Kayak melinjo. Ini kayaknya bisa dimasak, lur. Nih kulitnya. Nanti kita coba masak kulit kopi, lur. Selain kulit dari buah kopi, daun muda yang ada di pucuk pohon kopi juga bisa dimasak lur. Sekalian aja Kang Den, dibawa buat diolah jadi santapan lezat buat berbuka nanti. Wih, hasil panen kopinya udah mulai penuh lur. Buah-buah merah ini nantinya masih harus melewati proses panjang, mulai dari penjemuran sampai disangrai. Baru bisa kita nikmati aromanya yang bikin nagih. Langsung aja Kang Den, dibawa dulu ke tempat pengolahannya yo. Ayo nya. Yuk. Iya, biar cepet sampai. Ini. Sampai di lokasi, ternyata udah ada si Brojo yang lagi sibuk bolak-balik jemurin kopi di bawah terik matahari tuh lur. Wes Kang, Wis. aku tak ngambil dulu yang kering ini, seleb ke sana. Heeh. Nah, Kang Den kan mungkin mau sortir dulu sama ibu. Iya, sortir dulu. Oh, Wes, lanjut wes. udah banyak ibu-ibu. Yuk. Ya. Ayo Kang Den, buah kopi hasil panen tadi perlu disortir dulu. Dibantu sama ibu-ibu ini, kita harus memisahkan biji yang masih berwarna hijau atau yang cacat dari kerumunan biji merah sempurna tadi. Biji hijau ini kalau ikut rolah bisa bikin rasa kopi jadi pahit yang gak enak yo. Jadi mata harus jeli, tangan juga harus lincah memilah satu persatu lur. Buah hasil sortir nanti bakal melewati proses penjemuran.
Proses menjemur buah kopi ini emang gak sebentar ya lur, tergantung cuaca. Biasanya butuh waktu berhari-hari sampai kadar airnya turun. Apalagi kalau cuaca lagi gak menentu kayak sekarang ini, bisa makin lama lagi. Selagi Kang Den sibuk sortir, si Brojo lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menggiling biji kopi yang sudah kering. Proses penggilingan ini tujuannya untuk memisahkan kulit dari biji kopinya. Buah kopi yang sudah benar-benar kering bakal pecah kulitnya saat masuk mesin giling, menyisakan biji kopi hijau atau si green bean kayak gini. Ayo Jo, hasil gilingan tadi kemudian ditampi manual pakai tampah bambu. Goyangan tangan Brojo harus pas biar kulit kering yang ringan terbang ketiup angin, sementara biji kopi yang berat tetap tinggal ditampah. Setelah biji bersih dari kulitnya, barulah kita masuk ke tahap paling sakral lur, yaitu menyangrai alias roasting. Biji kopi diputar-putar di atas api dalam waktu tertentu sampai warnanya berubah dari hijau menjadi coklat gelap. Disinilah aroma magis dari kopi robusta keluar dengan kuat lur. Wangi kacang dan coklatnya langsung menyerbak kemana-mana yo. Kang Den, Dondutan. gimana Jo? Kang, tadi kan saya masih punya susu. Susu? Tadi yang dapat di sungai. Oh, mau dimasak? Gimana kalau kita masak dulu? Ayo, ayo, ayo. Kita kopi. Pakai ini, mau pakai ini. Ayo, ayo. Bu, minta ya. Ya, ya. Wah, emang bisaan kamu Jo? Pakai yang hijau. Ya. Ya, ini nih. Tuh. Tuh ada tuh Oh, hijaunya ada. tuh. Hijau-hijau. Wes. Cukup lah segitu. Ya. Cukup? Tinggal dulu ya. Ya siap lah, ini Ayo, kopinya Teh. gimana? Tak atur lagi kapan-kapan ya. Siap. Ayo Teh, mari Teh. Habis kelar urusan kopi, sekarang malah geser ke tepi sungai yang sejuk buat masak-masak menu yang gak umum tapi dijamin nendang. Wih, udah si tutut alias siput sungai yang lagi direbus buat jadi lauknya lur. Sambil nunggu tutut matang, si Brojo dan Kang Den lagi nyiapin tumisan dari bahan yang jarang orang tahu kalau bisa dimakan, yaitu kulit buah kopi dan daun kopi muda. Wah, mateng Jo. Ya Kang. Ya, angkat ya. Ditiriskan berarti ya. Ya. Rebusan tutut yang sudah matang siap untuk ditumis dengan bahan lainnya lur. Ditambah lagi dengan daun kopi muda yang dirajang halus. Rasanya ada sedikit sepat-sepat segar yang bikin lidah nggak mau berhenti bergoyang lur. Sekarang lanjut Brojo mulai numis bumbunya lur. Bawang merah, bawang putih, dan irisan cabai rawit masuk ke penggorengan. Suaranya ces dan aromanya langsung menyengat, sedap banget. Masukkan lagi kulit buah kopinya, juga ikut ditumis. Jangan salah lur, kulit buah kopi yang masih segar ini kalau ditumis punya rasa manis alami yang unik dan tekstur yang agak krenyes-krenyes. Lanjut, tambahkan hunye alias kecombrang biar aromanya makin khas dan juga bisa mengurangi rasa amis pada campuran tutut nanti. Baru deh campur rebusan tutut ke dalam tumisan. Terakhir, begitu daun mudanya masuk, warnanya jadi cantik banget lur. Perpaduan hijau dan merah yang bikin lapar maksimal. Kita masak sebentar aja biar nutrisinya gak hilang dan teksturnya tetap segar saat digigit lur. Mateng belum Jo? Kang. Hah? Terus matang kayak Matang? ini. Udah. Wah, kan? mantap. Ini piringnya tak ambilin. Ini. Wah, tumpah. Tutut rebus dipadukan sama tumis kulit kopi yang gurih manis siap disantap lur. Lur, itu si Teh Intan kok yo udah sibuk amat nyerokin ikan di empang. Awas yo Teh, jangan terlalu pinggir.
repot nanti kalau kejebur. Loh, si Brojo mau ngapain? Bukannya bawa jaring ikan, tapi malah manggul odong bambu yo. Iya dong. Wah, wae gede-gede ki. Iya, aku lagi cari ikan nih buat buka puasa. Oh, iya mantep iki. Iya, Kak, kamu kemana? Iki lo, aku harap ke atas sana mau nyari nira buat bikin gula, bantuin. Nah, pas banget Lur. Rencananya gula merah itu mau dipakai Teh Intan bikin takjil segar buat buka puasa nanti Lur. Wes, tak bawain nanti. Yowes, aku tak berangkat dulu ya. Iya. Yo. Bayangin, takjil manis pakai gula merah asli hasil perasan nira. Pasti rasanya ngenah banget di lidah. Titip ya Jo. Setelah dapat mandat dari Teh Intan, kayak si Brojo langsung semangat tancap gas menuju lokasi pohon arennya Lur. Mang Opi. Iya Jo, Mang Opi di mana? sini Jo, sini, Kiri apa kanan? kiri. Oh ya. Ternyata kamu gak sendirian ya Jo. Udah ada Mang Opik, salah seorang petani nira aren yang ada di kampung Ciberem, Mangunjaya, Kecamatan Bumbula, di Garut, Jawa Barat. Mang Opi. Ini pohonnya Iya, punya Mang Wawan kan? benar. Ini, Oh. Tak bantu ngambil niranya ya, mau dibikin gula. oke Jo. Yo. Ayo Jo, langsung bawa naik lodong bambu untuk wadah niranya. Tapi lihat itu Lur, tangganya bukan tangga biasa, tapi cuma sebatang bambu panjang yang dikasih lubang-lubang kecil buat pijakan kaki. Pijakannya juga cuma seukuran jempol kaki, sambil tangan harus kuat meluk batang bambu. Di atas pohon aren, Mang Opik udah siap menukar lodong yang sudah berisi nira dan ditukar kembali dengan wadah yang kosong. Jadi hanya butuh waktu semalaman Lur. Nira atau cairan manis yang disadap dari tandan bunga atau batang pohon aren bisa terisi penuh ke dalam wadah bambu ini. Gak apa-apa, Gini aja. Nah, gitu aja. Dul, iki aku lagi ngambil niran Dul. Tinggi banget iki nek, Bu. 20 meter iki. Deg-degan tapi untung ada temennya ini, ada Mang Opi. Yo Bang ya. Iya. Makasih ya Mang. Iya, Wes, sama-sama. tak bawa ke bawah iki. Bawa aja, Yo. bawa. Ya. Nih tutupnya tadi. Ya, oke. Aku turun yo. Yo. Ya wis Jo, jangan kelamaan di atas. Mudun wae lah Jo. Emang beda Lur, kalau naik lihat ke atas, kalau turun bener-bener pandangan harus lihat ke bawah sambil nyari pijakan. Ketinggiannya bener-bener kerasa kan Jo? Wah Dul, iki pengalaman pertamaku iki Dul. Dadi nek rada gembredeg iki, tremor-tremor tolong dimaklumi ya yo. Mang, Yo, tak bawa pulang yo. yo. Aku duluan. Oke. Hati-hati, Mas. Yo. Ya wis, kalau gitu sekarang bawa niranya ini kembali ke kampung buat segera diolah jadi gula merah pesanan Teh Intan tadi Lur. Karena nira kalau kelamaan didiamkan bisa berubah jadi masam yo. Wah, ternyata udah ada Mang Wawan Lur, salah seorang pembuat gula aren tradisional di sini. Lah iki wis mulai dibikin, Mang. Mohon. Udah. Udah. Kalau gitu ini disimpan dulu ya. Simpan dulu ya. Nah, ini dia Lur, nira yang sudah dimasak. Tinggal diaduk terus-menerus sampai niranya mengental dan berubah warna jadi kecoklatan yo. Mang, ini masih lama. Aku tak bantu nyiapin cetakannya yo. Oh iya, iya, iya. Emang gak sebentar Lur, butuh waktu pemasakan 3-5 jam sampai nira bisa berubah jadi gula aren. Ayo Jo, disusun dulu aja cetakan gula aren dari bambunya ini. Biar kalau udah jadi, tinggal tuang aja Jo. Lah adalah Dul. Ikil aku lagi jauh dari kota Dul. Terus aku lah pengen bikin buka puasa sing manis-manis. Makanya aku mampir ke tempatnya Mamang iki, minta gula nanti mau tak bikin makanan menu buka puasa sing manis. Yo. Enteni tak tudoi nanti bikin apa, jangan sekarang. Wah Lur,
sekali Brojo mau bikin yang enak-enak, kok yo aku ora diajak. Ya wis Jo, kelarin dulu itu bikinan gula arennya. Nah, lihat Lur, ini dia hasil masakan gulanya udah jadi. Warnanya itu coklat gelap yang eksotis banget Lur. Ini asli hasil karamelisasi nira murni tanpa campuran bahan kimia atau pemutih. Jadi benar-benar aman buat kesehatan tubuh kita. Dalam keadaan masih panas, gula harus langsung dituang ke dalam cetakan yo Lur. Kalau nunggu dingin, yang ada gula jadi susah diserok. Karena yo ini bisa langsung mengeras. Aduk-aduk dulu biar gak ada rongga udara yang terjebak saat gula dituang ke cetakan. Selain harus cepat, tangan yo harus tahan sama panasnya gula aren yang baru matang ini ya Jo. Nah kan Lur, gak pakai lama, gula sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Dan ini yang namanya gula aren asli dari kampung Ciberem Garut Lur. Gula yang sudah mengeras tinggal dibungkus dengan daun kelapa seperti ini yo. Ada 8 gula aren dalam satu bungkus ini Lur. Memang yo, mempertahankan cara tradisional itu butuh kesabaran ekstra. Tapi hasilnya gak bakal bohong kalau soal rasa. Nih Jo, nih buat kamu. Mang, ini buat aku. Iya, iya. Matur nuwun lo ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan tak bantuin lagi. Iya. Ya wes, tak bawa pulang ya. Oh, iya, iya, iya. Walah Jo, tenanan toh, kamu mau bikin takjil? Itu kok yo udah ada tepung beras ketan, daging kelapa, gula pasir, garam, sama wortel toh yo. Lah, mau dimasak apa sih Jo? Si gula arennya ini? Walah, ada pakai parutan kelapanya juga tuh. Biar nanti aku tebak dulu yo Lur. Nah, itu si Intan malah bikin adonan dari si tepung beras ketannya. Lalu ada dicampur sama gula pasir dan ditambah air sedikit demi sedikit. Terus aduk-aduk sampai adonan menjadi kalis Lur. Nah kan nanti kamu mau diwarnain. Sekarang begini nih contohnya. Terus diisi Masukin ininya. Oh alah. Terus nanti dikukus. Mesti enak wih. Kelapa Pakai wortel. ada aja dikira dimsum ya Jo. Padahal mah klepon ya. Walah, kalau dibikin begitu, itu sih Brojo sama Teh Intan pada mau bikin klepon Lur. Ada lagi wortelnya. Ternyata mau diparut dan jadi balutan kue kleponnya. Ya wis Teh, beri warna dulu adonan kulit kleponnya biar makin menggugah selera yo. Ayo Jo, bantu Teh Intan itu kasih warna adonannya dulu. Lanjut, sekarang tinggal kasih isian gula arennya dan bentuk adonan jadi membulat. Bikin yang banyak Jo, biar bukaannya nanti bisa langsung bikin kenyang. Jo biar cepet ya, tuh udah mau gelap. Aku mau rebus ini duluan ya. Oh ya wes. Gitu. Taruh lanjutin yang di sini. Ya, ini semuanya. Yo, tenang Teh, beres. Satu persatu, adonan klepon direbus langsung ke dalam air mendidih Lur. Kalau sudah mengambang, tanda klepon sudah matang dan langsung diangkat. Jangan lupa Lur, langsung cemplung klepon yang baru dimasak ke dalam air dingin. Ini teknik penting untuk memastikan tekstur dan bentuk klepon tetap sempurna yo. Wih, ini dia Lur, sajian klepon topping wortel dan kelapanya sudah jadi. Coba lihat tampilannya Lur. Warnanya menarik karena parutan kelapanya dicampur dengan parutan wortel yang segar.